di mata pelajaran akidah apa, bukan materi akidah Islam ya. Baik, sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama sambil belajar ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabban wa bil islam dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita akan absen dulu ya. Ada yang sudah hadir? Enggak ada, Bu. Ya, sekarang ini tadi Bu, dan Kak Adin Nandar, Dewi Yakin, Ada, Bu. Yakin, Bu. Mbak Ulima Yakin, Ada, Bu. Oke, baik, kembali lagi ke mata pelajaran akidah alam. Baik, kita hari ini akan belajar tentang apa namanya? Akidah Islam. Apa sih yang akidah Islam itu? Udah ada yang udah pada tahu belum? Akidah yang mempelajari tentang syariat Islam, Bu. Nah, bisa juga kita akan lihat, menyaksikan bersama-sama ya video yang satu ini. Jangan lupa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah atau iman merupakan bagian besar hukum dalam Islam. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang berdasarkan seluruh ajaran Islam dunia. Akidah rakyat dan tokoh akan menjadi kekuatan dan kehidupan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah dikabur, maka Islam menjadi seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan hidup. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah yang mana tidak berkeluar sedikit dari orang yang punya. Islam adalah karena yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabinya, dan mungkin sesungguhnya adalah yang dari Allah dan Islam. Quran sudah dilakukan pada seluruh nasi. Dan dari siapa mengambil selain Islam sekali artinya, maka sekali-kali tidak akan lemah dan kelak dia dari akhirat termasuk golongan orang-orang yang beriman. Quran berkalimat ayat yang kelima. Jadi, akidah Islam adalah di mana yang tidak ada perintah sedikitpun terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adalah lebih akhirnya yang harus kita ketahui yaitu tentang iman dan Islam. Yuk kita belajar bersama. Menonton video yang tadi tentang penjelasan akidah Islam tadi, apa yang anak-anak itu tangkap dari video tadi? Jadi akidah Islam itu merupakan fondasi umat Muslim. Nah, oke, betul. Nah, di sini untuk pendalaman lebih lanjut tentang apa itu akidah, secara etimologis, apa akidah dulu ya? Akidah berasal dari kata Arab yaitu ada yang berarti mengikat atau mengikat erat. Nah, ini mencerminkan kekuatan dan hubungan keyakinan kita sebagai umat Muslim. Nah, definisi secara terminologis, secara istilah, akidah adalah keyakinan yang kuat, mantap, dan mengakar di dalam hati seorang Muslim tanpa sedikit pun keraguan. Nah, adapun menurut Hasan al-Banna, yaitu akidah adalah sesuatu yang harus diyakini dengan hati, membawa ketenangan jiwa dan membebaskan dari segala keraguan. Jadi akidah itu keimanan merupakan bagian besar yang sangat penting dalam Islam ya. Ibu. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah yang kita punya ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan luntur. Kemudian kita ya, akan luntur. Nah, selanjutnya, akidah sendiri bersumber dari dalam Islam, yaitu sumber akidah dalam Islam yaitu dari apa? Bisa dilihat di papan. Yang pertama ada Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah, dan yang ketiga yaitu akal-sehat. Nah, dalam Al-Quran firman Allah yang khawatir terjaga dari perbuatan dan kesalahan menjadi pedoman utama yang terkandung dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dalam hadis, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran dan menjadi petunjuk praktis. Quran surat An-Nahl ayat 1-3. Dan akal sehat akan menggunakan untuk memahami dan menguatkan dalil-dalil akidah bukan sebagai sumber utama kebaikan
Nah, ada pun rukun iman sebagai pilar akidah Islam. Rukun iman itu ada berapa, anak-anak? Iya, ada 6. Nah, jadi yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, Beriman kepada malaikat. yang ketiga, Beriman kepada kitab-kitab Allah. yang keempat, Beriman kepada rasul-rasul. dan selanjutnya, Beriman kepada qadar dan qadar. yang terakhir. Beriman kepada hari kiamat. Nah, bagus sekali. Nah, jadi 6 pilar utama yang menjadi dasar keyakinan setiap muslim, yaitu di rukun iman ini yang menjadi bentuk rangka akidah yang kokoh. Jadi kita harus beriman dulu nih dengan rukun iman ini, ke-6 rukun iman ini. Selanjutnya yaitu keyakinan pada Allah atau tauhid. Yang pertama yaitu Allah Maha Esa, tidak ada sesuatu sekutu baginya dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ini adalah inti dari tauhid. Pada tahu kan Quran surat Al-Ikhlas? Tahu. Coba kita bacakan bersama-sama ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, kita sekali anak-anakku. Jadi ini adalah inti dari keyakinan kepada Allah ya. Yang kedua yaitu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha mengetahui setiap detail ciptaannya dan Maha dekat dengan hambanya yang berdoa. Quran surat Al-An'am ayat 103. Yang terakhir yaitu tauhid, menolak segala bentuk kesyirikan dan kesempurnaan, dan bahwa segala nikmat dan kekuatan berasal dari Allah SWT. Nah, dari tauhid adalah fondasi yang membebaskan manusia dari perbudakan selain Allah dan menempatkan kemuliaannya hanya pada keadaan. Selanjutnya yaitu ada pun hubungan akidah dan amal. Yang pertama yaitu amal tanpa akidah yang benar ibarat abu yang diterbangkan angin kencang, tidak memiliki nilai di sisi Allah. Quran surat Ibrahim ayat 18. Yang kedua yaitu akidah yang kuat dan kokoh adalah menentukan baru utama bagi seorang muslim untuk melakukan amal saleh dan menjauhi keimanan. Selanjutnya itu klasifikasi keimanan manusia. Iman seseorang bisa bervariasi dalam tingkat kekuatan dan kemantapan, dipengaruhi oleh pemahaman dan pengamalannya. Yang pertama yaitu iman adat. Keimanan yang berbentuk pantaran atau tradisi dan budaya saat menghadapi cobaan atau gangguan. Yang kedua yaitu iman keyakinan. Keimanan yang didasari pertimbangan akal dan pemahaman, kuat dan stabil. Yang ketiga yaitu iman sempurna. Keimanan yang terwujud dalam taat atau konsisten, ibadah yang khusyuk dan akhlak yang mulia. Jadi anak-anak mau yang mana? Iman dan adat. Iman yang sempurna sama iman keyakinan. Ya. Jadi kita ibadah sempurna ya, insya Allah. Yang mana kita taat dan berbuat konsisten kepada Allah. Jangan kadang-kadang ya anak, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Baik-baik ya. Dan kalau sholat harus ya khusyuk. Ibadah bukan sholat ya, harus ibadah juga. Jangan cuma kita beramal saja. Kita bersedekah niatnya enggak karena kita memiliki kelebihan rezeki dan kita sedekahkan kepada orang lain. Bukan maksudnya kayak gitu ya, bukan karena kita sedekah untuk Sombong. dan bukan Orang. nggak boleh ya teman-teman ya. Baik Ibu. Nah, ini ada pun dampak akidah yang benar dalam kehidupan. Yang pertama yaitu stabilitas jiwa, yaitu memberikan ketenangan batin, tujuan yang jelas, dan kekuatan menghadapi Nah, setelah melihat video yang ditayangkan dan juga penjelasan yang dipaparkan tadi, ini mau tanya nih, apa sih akidah Islam itu? Silakan. Jadi akidah Islam itu adalah fondasi utama yang menjadi dasar ajaran umat Islam. Ya, betul banget nih jawabannya kita. Terus, sumber akidah Islam itu apa yang sumber dalam akidah Islam? Ya, begitu sumber. Terus, pilar akidah Islam itu apa? Rukun Islam Bu. Rukun Islam ada berapa kita? Ada 6. Ya. Terus ada nih keyakinan kepada Allah. Itu ada di Quran surat apa? Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, bagus banget nih. Berarti kalian udah paham ya? Paham Bu. Ya, baik banget. Ini nih, sekarang itu ada satu video lagi nih. Kalian tahu tidak siapa penyeru azan pertama? Enggak tahu Bu. Nggak tahu. Yaitu Khalid. Bilal bin Rabah bukan Bu. Ya, betul kan? Terus
Gimana satunya lagi nih? Kalian tahu tidak siapa penjuru azan pertama? Tahu Bu? Siapa yo? Bilal bin Rabah bukan? Betul sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Penjuru Azan. Pertama azan. Ya, betul sekali. Ini berikutnya. Kami kisah para nabi. Dengan seorangnya, sehingga sejak hari pun bila sudah menjadi seorang budak waktunya untuk keluarga dia menjadi budak dari kami Tuhan. Ayo sudah, ini pesan kamu, kau saya mau saja. Tetapi di mana saja ada nama bila lain dia yang memiliki hati putra dari Tuhan. Bila tidak pernah melakukan itu, dia menjadi bahwa dia akan merasa budak. Suatu hari jika dia tinggalnya sesuai dengan isi, maka dia menjelaskan pada Tuhan mereka. Dia berkata memiliki orang memiliki Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan video tentang kisah Bilal bin Rabah tadi, Ibu ingin kalian menyimpulkan akidah Islam apa saja yang terkandung dalam video kisah Bilal bin Rabah, sang penjuru azan pertama, dan dikumpulkan mereka ya. Baik Bu. Oke, ini video ya teman-teman. Ya Bu. Baik, mungkin itu saja yang materi kita pada pagi hari ini ya untuk pertemuan kali ini tentang akidah.